Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Prihartono. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Oke, yang akan pertama kita bahas yaitu pengertian dari produksi. Produksi adalah proses penggabungan atau pengkombinasian faktor input yang mengubahnya menjadi produk barang atau jasa atau output. Sedangkan fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah produk yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan. Secara umum, fungsi produksi dapat ditulis dengan persamaan Q F dalam kurung L K T W dengan keterangan Q sebagai jumlah barang atau jasa, F yaitu konstanta, L adalah tenaga kerja, K adalah modal, T adalah tanah, dan yang terakhir W adalah wirausaha atau skill. Kemudian fungsi produksi satu input variabel tenaga kerja. Di sini kita akan membahas dua, yaitu produk marginal dari tenaga kerja atau marginal product of labor, dan yang kedua adalah produk rata-rata dari tenaga kerja atau average product of labor. Produk marginal dari tenaga kerja yaitu tambahan produk total sebagai akibat adanya tambahan 1 unit tenaga kerja. Sedangkan produk rata-rata dari tenaga kerja yaitu produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Untuk mencari produk marginal dari tenaga kerja, kita akan menggunakan persamaan MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L. Sedangkan untuk mencari produk rata-rata dari tenaga kerja dapat menggunakan persamaan APL sama dengan TP per L sama dengan Q per L dengan keterangan MPL yaitu produk marginal dari tenaga kerja, APL sama dengan produk rata-rata dari tenaga kerja, TP yaitu produk total, L adalah tenaga kerja, dan Q adalah jumlah barang dan jasa. Berbagai bentuk fungsi produksi satu input variabel. Di sini ada 3 jenis fungsi produksi satu input variabel. Yang pertama fungsi kuadrat, yaitu Q sama dengan A plus BL dikurangi CL kuadrat. Yang kedua fungsi pangkat 3, Q sama dengan A plus BL plus CL kuadrat dikurangi DL pangkat 3. Sedangkan untuk fungsi pangkat yaitu Q sama dengan AL pangkat B. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh. Diketahui sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi sebagai berikut. Q sama dengan 99L ditambah 12L kuadrat dikurangi L pangkat 3. Tentukan yang pertama, berapakah jumlah pekerja maksimum yang digunakan, dan yang kedua, berapakah jumlah produk maksimum yang dihasilkan. Fungsi produksi 2 input variabel. Jika faktor produksi yang dapat diubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung L, K dengan Q sama dengan banyaknya barang atau jasa, F yaitu konstanta, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal. Sama seperti yang sudah saya bahas di awal. Pada fungsi ini,
tingkat produksi dapat diubah dengan mengubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Selanjutnya kita akan membahas Marginal Rate of Technical Substitution atau MRTS. MRTS sendiri yaitu perbandingan antara MPL yaitu produksi marginal dengan variabel tenaga kerja dengan MPK yaitu produksi marginal dengan variabel banyaknya modal. MRTS sendiri adalah suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti satu unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Untuk penurunan output akibat penurunan penggunaan jumlah modal dapat dengan menggunakan persamaan rumus MPK sama dengan negatif delta TP per delta K. Sedangkan untuk peningkatan output akibat penambahan penggunaan jumlah tenaga kerja dapat dengan menggunakan persamaan rumus MPL sama dengan delta TP per delta L. Oleh karena itu, MRTS sendiri dengan variabel L dan K dapat dicari dengan MRTS sama dengan negatif delta K per delta L atau MPL per MPK. Contoh, suatu perusahaan mempunyai 6 tenaga kerja dan jumlah modal sebanyak 14. Perusahaan tersebut akan menambah 2 tenaga kerja dengan mengurangi jumlah modal sebanyak 6. Tanpa ada perubahan total produksi, hitunglah MRTS. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya input. Biaya input sendiri yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu harga input dikalikan dengan unit input yang digunakan. Harga input terdiri dari harga input terdiri dari harga tenaga kerja PL dan harga modal PK. Besarnya biaya input dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan C sama dengan PL dikali L ditambah PK dikali K dengan keterangan C yaitu biaya untuk mendapatkan input, PL yaitu upah dari tenaga kerja, L adalah jumlah tenaga kerja, PK sama dengan harga modal, dan K sama dengan jumlah modal. Contoh, perusahaan A ingin membuat barang. Jumlah dana uang yang tersedia yaitu 160 juta. Upah tenaga kerja tersebut adalah 7 juta per orang dan biaya modal sebesar 9 juta per unit. Di saat yang sama, perusahaan B juga membuat barang yang sama dengan perusahaan A. Jumlah dana uang yang tersedia di perusahaan B adalah 100 juta rupiah. Upah tenaga kerja di perusahaan tersebut yaitu 6 juta per orang dan biaya modal sebesar 4 juta per unit. Jika jumlah tenaga kerja dan jumlah modal di kedua perusahaan tersebut sama, berapakah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal tersebut? Untuk mengasah dan memperdalam materi yang telah saya sampaikan ini, Anda dapat mengerjakan latihan soal yang sudah tertera di PPT tersebut.